Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami sudah siaga melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberikan perlindungan, pimpinan kepada kami ya Tuhan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Urapi firman-Mu, juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami oleh anugerah Tuhan saja penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kami menanti pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara yang akan kita jawab biasanya di doa malam ya. Jadi silahkan menanyakan hal-hal rohani, sepanjang yang kami bisa menjawab, maka kami akan mencoba menyampaikan jawaban di doa malam, saudara-saudara. Ya, seperti kemarin, puji Tuhan, satu pertanyaan menjawabnya sampai 22 episode ya, karena menurut saya kemarin itu pertanyaan cukup berat bagi saya yaitu pertanyaan mengenai bahasa roh ya, dan sampai sekarang bahasa roh sendiri itu masih menimbulkan banyak pertanyaan orang ya, seperti itu. Nah, baik, hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2022 saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara masih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya, tahun 22 ini adalah peringatan yang ke-77 Saudara ya. Ya. Usia bangsa kita sudah 77 tahun merdeka. Dan saya ingin mengajak kita semua kembali banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Nanti kita teliti firman Tuhan. Kita membuka kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 pada ayat yang ke-7. Hari-hari ini banyak dibaca ini ya. Kemarin bahkan juga di ibadah kemarin sore kami secara onsite mengadakan ibadah pengucapan syukur untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi hari-hari ini masih banyak orang mengadakan acara dalam rangka peringatan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Nah, oleh karena itu sangat relevan lah kalau renungan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu banyak berdoa. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, sampai di situ pembacaan saya, satu ayat saja. Nah, saudara, sebetulnya kitab Yeremia ini sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, dan di pasal yang ke-29 ini judulnya adalah surat kepada orang-orang yang dalam pembuangan. Jadi memang ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang yang dalam buangan waktu itu, umat pilihan Tuhan dalam pembuangan. Nah, hanya kita umat beriman, iman Kristiani, dan yang berusaha di dalam hidupnya menjadi manusia rohani, maka semua yang ada di kitab suci itu kita terima sebagai firman Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita semua yang ditulis oleh ilham roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sehingga berupa apapun juga, surat-surat ya, surat kiriman, sejarah, perintah, larangan, janji, apalagi nyanyian ya, pujian, itu semuanya mendidik kita dalam kebenaran. Sekarang satu ayat yang kita baca ini berupa perintah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Nah, kalau kita memperhatikan satu hal ini,
kita mengingat kita manusia ini sebetulnya kita ini terbuang kan sejarahnya. Bagi kita yang memahami dan mau menerima sejarah suci bahwa manusia itu sebetulnya begitu diciptakan, ditempatkan pertama kali itu tempatnya manusia, rumahnya manusia itu bukan bumi, tapi Taman Eden. Adam dan Hawa, nenek moyang kita manusia pertama itu di Taman Eden, saudara. Nah, lalu karena dosa, maka dosa itu kemudian merusak segalanya bagi manusia, itu ya. Tempat tinggalnya berubah, dia terusir dan hidup di bumi yang dikatakan tanah ini terkutuk karena dosa. Wah, ya. Bahkan juga manusia itu sendiri kemudian kehilangan kemuliaan Tuhan. Tadinya manusia itu tidak perlu pakai pakaian, sudah tidak merasa malu. Kenapa? Karena berpakaian sebetulnya. Apa pakaiannya? Kemuliaan Tuhan. Nah, itu loh. Jadi jarang ini pemahaman semacam ini. Saya menyadari cukup lama. Ya, kok Adam dan Hawa itu waktu itu gimana ya? Memang dikatakan mereka berdua telanjang tapi tidak merasa malu. Karena apa? Berpakaian kemuliaan. Ketika kehilangan kemuliaan Tuhan, maka manusia menjadi malu. Begitu. Nah, jadi dosa itu mengubah segalanya, mengubah dimensi hidup dan juga mengubah dunia manusia sehingga kita berada di dunia semacam ini. Saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, nanti yang akan saya ketengahkan sebentar lagi di memahami ayat ini, nanti kita akan semakin menerimanya itu dengan rasa semeleh ya. Saya pernah menerimanya dengan rasa tidak semeleh ya. Coba sekarang kita lanjutkan dulu membaca ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita punya negara, ya kita berdoa buat negara dan juga buat kota. Seringkali kita mempraktekkan dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita kan begitu kan. Kita tinggal di kota mana? Ya, saya saat ini sedang berada di kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ya, kota. Saya berdoa untuk kota ini. Tapi kalau kami mengadakan acara online semacam ini, saya biasanya berdoa. Saya tambahkan juga dengan semua kami yang mengikuti dari kota manapun, semua kami yang mengikuti ini, berkati kota kami kan begitu. Termasuk bangsa dan negara jangan dilupakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Sepertinya jarang bagi kita yang sadar berdoa untuk bangsa dan negara. Nah, ini yang ingin saya ajak saudara merenungkan sekarang ini. Karena begini, kalau kita berdoa, coba saudara berada di satu lingkungan, kemudian diajak untuk berdoa. Katakanlah misalnya keluarga, ya. Bapak, ibu, anak, ya, semua anggota keluarga kumpul. Yuk kita berdoa yuk. Apa yang diminta yuk? Ya. Mayoritasnya kecenderungannya adalah kebutuhan keluarga itu, dan itu tidak salah, saudara ya. Dan bahkan nanti semakin sempit lagi ke pribadi yang bersangkutan. Saya, waduh, doakan saya, doakan tubuh saya supaya sehat, tenggorokan saya supaya saya ini asetnya tenggorokan dan supaya semuanya lancar gitu. Saya pribadi. Terus nanti anggota keluarga yang lain paling-paling sampai di situ. Mari kita berdoa minta rumah, minta mobil, minta apa begitu untuk kebutuhan keluarga, untuk kecukupan seperti itu. Tapi kalau kemudian berdoa untuk bangsa dan negara itu, waduh, terlalu besar itu. Benar? Untuk kota itu, ya itu biar Pak Wali Kota aja yang berdoa, Pak Bupati, Bu Bupati aja yang berdoa. Orang-orang yang mengurusi kota. Kalau kita enggak usah, terlalu melebar lah ya. Orang kebutuhan kita sendiri aja belum tercukupi kok kita berdoa untuk yang lain-lain. Orang yang kurang suka berdoa syafaat akan berkata semacam itu. Tetapi saudara, sore hari ini saya ingin menyadarkan saudara, menyadarkan kita sekalian bahwa berdoa untuk bangsa dan negara itu perlu. Kenapa? Karena itu menyangkut kehidupan saudara dan saya. Halo. Saya
ingin mengisahkan yang dulu-dulu ya. Sekali lagi saya ingin mengajak Bapak Ibu menyadari tentang beban doa. Ya, beban doa. Nah, jadi sebelum saya lupa, ini doa malam kita melalui channel kita ini adalah doa secara Kristiani yang percaya kepada Kitab Suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai firman Tuhan, dan berpegang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Jadi sekarang ini penting kita mengumumkan hal ini, karena sekarang lebih banyak lagi orang memiliki channel, dan channelnya itu macam-macam, dan bahkan juga banyak banget yang isinya itu kebohongan. Kalau channel kita ini benar-benar saya mengajak berdoa secara iman Kristiani. Nah, saya tidak ingin cerita soal politik sekali lagi, tapi cerita soal beban doa. Coba ya, bicara mengenai dulu sudah pernah saya katakan ini. Saya memiliki teman yang dulu bekerja di perusahaan Freeport di Papua. Makanya masuk akal kalau orang-orang Papua itu jengkel seperti itu ya. Karena di sana itu ada tambang emas besar, terbesar di dunia, konon seperti itu. Dan waktu itu, nah itulah, jadi orang Indonesia sekian puluh tahun yang lalu itu belum sepandai sekarang. Kecerdasan masyarakat itu kan bertumbuh toh, saudara ya. Apalagi negara kita ini namanya negara sedang berkembang. Kalau seingat saya sekarang ini masih masuk dalam kategori negara sedang berkembang. Jadi negara itu kan negara maju, negara sedang berkembang, kemudian negara yang terbelakang. Ada yang lebih terbelakang dari Indonesia, tapi Indonesia ini masih negara sedang berkembang, sehingga segala sesuatu termasuk kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan sebagainya itu sedang berkembang. Diharapkan ke depan itu semakin maju, menjadi negara maju, seperti itulah. Nah, tapi untuk mengeruk emas yang jumlahnya luar biasa di tanah Papua itu orang Indonesia tidak bisa. Yang punya alatnya, yang bisa, yang punya kecerdasan untuk itu adalah orang dari luar negeri. Sebut aja begitulah. Saya cukup hati-hati menyebut hal ini karena saya hanya ingin mengajak saudara-saudara memiliki beban doa. Nah, kawan saya, sahabat saya ini akhirnya jadi hamba Tuhan ini. Sahabat saya ini hamba Tuhan, saudara. Tapi bekerja di Freeport dulu. Dan beliau mengatakan begini, wah, saya itu kalau berpikir ya, saya karyawan Freeport, tapi emas kita yang diambil dari tanah Indonesia ini untuk dibawa ke luar negeri, itu sejak dulu sampai hari ini, kalau untuk membeli kota New York bisa. Membeli apa membangun? Saya tanya semacam itu. Membeli. Wah, jadi betapa ada harta yang luar biasa dikeruk karena kebodohan kita oleh orang-orang yang lebih pintar ya. Nah, waktu itu Indonesia hanya punya saham kecil banget gitu. Jadi tidak sebanding lah. Tapi karena orang-orang zaman dulu entah dengan negosiasi yang seperti apa, tapi mereka setuju oleh orang-orang kita yang pada waktu itu menangani lah perjanjian kerjasama dengan pihak yang bisa mengambil itu, pembagiannya berapa banding berapa begitu. Tetapi kalau menurut kawan saya tidak seimbang. Nah, sehingga kita ini mengalami kerugian banyak banget, banyak pakai banget begitu. Ini baru ngomong satu ya. Maka ini sahabat saya ini mengatakan begini, lah Bapak tahu, dia bilang begitu sama saya. Itu bahan itu kalau satu sekop gitu ya. Jadi konon ada sekop, mungkin semacam forklift gitu ya, atau semacam Anda tahu sekop tanah itu bego itu ya, seruk begitu itu untuk menggaji ribuan karyawan Freeport itu satu seruk gitu aja udah cukup. Nah, sekarang dalam satu hari itu berapa ribu seruk itu dibawa pergi orang
Begitu. Pertanyaannya, kita mau menyalahkan siapa? Itu. Ini kondisi. Nah, sekarang sebagai orang beriman, bisa kita apa? Berdoa, saudara. Ya. Jarang kita berdoa supaya bangsa dan negara kita ini lebih maju lagi. Hal-hal yang semacam itu. Coba kalau kita memikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Sekali lagi saya tidak mau bicara soal politik, tapi ini kan fakta. Kita berbicara, saya membagikan untuk menjadi beban doa, gitu ya. Nah, ini kalau hal itu tidak terjadi, hal itu digunakan untuk kepentingan dalam negeri, dan sejak awal itu orang-orang yang mengurusi lebih benar, istilahnya ya, lebih benar lah. Saya tidak ngerti bagaimana urusannya, tapi faktanya kan bagian kita menjadi lebih sedikit dari yang lain gitu. Kok bisa begitu, bagaimana, tidak bisa saya jelaskan gitu. Dan pokoknya kalau contoh satu perusahaan aja ini, Freeport itu tidak terjadi semacam itu, maka Indonesia saya percaya sudah makmur. Tidak punya utang sampai ribuan triliun rupiah, bahkan sekolah gratis, kuliah gratis itu kemungkinannya sudah bisa dicapai, setidaknya mendekati begitu. Nah, coba saudara-saudara, kalau sekarang ini ada tuh negara-negara yang sekolah gratis loh, kuliah gratis loh saudara. Loh, di Jerman kan begitu. Beberapa kawan saya ini kan kuliah di Jerman gratis. Itu saudara ya. Nah, kenapa? Karena sudah namanya negara maju. Nah, pertanyaannya adalah ada banyak hal untuk mencapai negara maju itu. Saya ingin membagi beban lagi begini. Anda tahu presiden kita, sekali lagi saya tidak mau bicara soal politik, tapi ini beban doa. Kalau beban doa harus, ulama juga bolehlah berbicara semacam ini, supaya kita itu punya beban bahwa berdoa untuk negara itu mempengaruhi Anda, saudara ya. Lah, kenapa kita sekarang sekolah bayarnya mahal, harga-harga naik? Coba kalau Indonesia lebih makmur, ya, Freeport itu sejak dulu dikuasai oleh orang Indonesia dan tidak direkayasa semacam itu. Ya, harga-harga tidak seperti sekarang, saudara. Bensin tidak semahal sekarang. Lah, kan mempengaruhi kita toh. Ini yang saya maksud. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian itu berdoa supaya kalau negara makmur itu kita sadar bahwa itu punya pengaruh terhadap kita gitu loh. Nah, sekarang ini kenapa kita belum meraih kemakmuran? Salah satunya sebagai orang beriman, lah saudara dan saya tidak berdoa kok untuk bangsa dan negara kita. Jujur aja, ya toh. Kita berdoa untuk bangsa dan negara itu ya sembarangan aja lah, sambil lalu begitu. Nah, tapi coba ini momen yang baik untuk kita mengingat sekarang ini. Saya ingin cerita soal kepala negara kita. Saudara, waktu kepala negara kita baru naik, diresmikan sebagai kepala negara, itu bersamaan dengan saya juga diserai tanggung jawab hampir bersamaan, duluan saya kayaknya itu untuk yang periode pajak pertama dulu itu diserai tanggung jawab menggembalakan. Nah, dulu slogannya adalah revolusi mental. Kita punya harapan besar bahwa koruptor, orang-orang jahat yang ada di pemerintahan itu benar-benar dibabat habis oleh kepala negara kita. Dan memang sepak terjangnya cukup membanggakan ya. Tapi saya punya indikasi, entah benar atau salah. Tapi kan ini sudah keluar di media massa, sudah banyak mengkritik ya. Sekarang tidak usah mengindikasi, kita memperhatikan kritik orang-orang saja, bahwa sekarang ini beliau itu bisa terbelenggu oleh siapa untuk naik menjadi pejabat. Bahkan ini bukan hanya presiden, tapi pejabat-pejabat daerah juga begitu. Untuk naik menjadi pejabat, untuk menduduki jabatan tertentu itu duitnya banyak banget. Untuk kampanye, untuk pokoknya itu biayanya mahal. Siapa yang mengeluarkan biaya itu? Adalah orang-orang yang membantu, dalam tanda petik. Nah, orang-orang yang membantu itu punya kepentingan.
sekarang kalau kepentingannya itu untuk kepentingan banyak hal, itu bisa bisnis, bisa ideologi, bisa berbagai macam. Nah, sekarang coba aja saudara menghadapi pilihan presiden tahun 2024 nanti. Nah, ini kan biayanya banyak banget itu. Mungkin bisa bukan hanya ratusan miliar, tapi bunyinya triliun itu kalau untuk menjadi presiden, itu kan. Nah, lalu siapa yang membantu itu? Ya banyak pihak. Nah, banyak pihak ini dengan kepentingannya masing-masing. Pertanyaannya, revolusi mental yang didengung-dengungkan itu kadang-kadang bisa bertabrakan dengan, ya karena sudah dibantu lalu terbelenggu, tidak bisa objektif berlaku seperti yang diharapkan. Nah, yang seperti ini siapa yang salah? Mau menyalahkan siapa kita? Sebagai orang beriman bisanya apa? Berdoa. Dan kita ini yang penting. Jadi ini yang penting, saudara. Saya ingin membagikan kepada saudara bahwa kita perlu berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan doanya dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Nah, sekarang kalau seperti yang para pengkritik itu, kita berpikir kan harus seimbang, ya kita mendukung pemerintahan kita, ya pasti pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Nah, ini nanti menjadi beban doa kita gitu. Tapi para pengkritik itu ya perlu didengarkan loh, supaya kita tahu juga loh, supaya seimbang. Karena kalau kita hanya cinta buta kepada satu pihak, itu kalau menurut saya ya enggak pas. Pasnya kita harus cinta nomor satu itu kepada Tuhan aja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sumber kebenaran itu kepada Tuhan. Tapi kalau manusia di sekeliling kita, ya mari kita lihat dan kita dukung dengan seimbang. Artinya supaya nanti hal-hal yang seperti itu, yang seperti kita indikasikan, dan ini kita analisa dari fakta, ya kan, dari fakta yang sudah jelas-jelas keluar di media massa maupun media sosial seperti itu. Jadi kita berdoa supaya kepala negara, kepala daerah, orang-orang yang memegang kekuasaan di banyak lini di bangsa ini dibebaskan dari belenggu-belenggu yang mengarah kepada ketidakbaikan. Nah itu, wah masih banyak lagi kalau diceritakan. Ya, saudara-saudara sekalian, saya memperingati hari kemerdekaan kemarin, sempat saya menangis sungguhan, saudara, ya. Karena saya mengingat ada peristiwa-peristiwa yang pilu. Jadi saya membayangkan seperti zaman para nabi menangisi bangsanya. Ya, pernah saudara seperti itu? Saya pernah merasakan. Iya, di tengah bangsa dan negara kita ini ada peristiwa yang sangat memilukan seperti itu. Nah, kok bisa terjadi ini di tengah bangsaku? Saya berdoa kepada Tuhan. Nah, ini loh. Jadi beban doa semacam ini yang perlu kita miliki. Intinya, kenapa di sini dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Kesejahteraannya kesejahteraanmu, dan ketidaksejahteraannya kesengsaraan negara itu ya kesengsaraanmu. Makanya ini langsung menyangkut kita. Jadi berdoa untuk pemerintahan kita, untuk kota di mana kita tinggal itu sangat perlu, saudara ya. Itu mirip kebutuhan saudara minta rumah, minta mobil, ya sama ya. Saudara punya mobil tapi kalau bahan bakar mahal gitu ya tetap tertekan ya. Saudara berada di satu kota cukup kaya tapi kalau kotanya kacau ya enggak nyaman gitu. Nah, makanya kita mengingat nanti yang berikutnya akan kita renungkan juga lah bahwa berdoa itu punya kuasa. Saya mencontohkan ada kota Almolonga yang besok kalau perlu kita renungkan sambil menanti saudara yang mengajukan pertanyaan untuk kita bahas dalam doa malam kita. Nah, jadi nilai yang kita peroleh ya tetap ayat ini. Ya, ayat ini menjadi pegangan kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara itu sebetulnya itu berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita
berdoa syafaat untuk banyak hal, dan juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Saudara-saudara sekalian, kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami datang kepada Tuhan malam hari ini masih dalam rangka memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu menyadarkan bahwa kami sangat perlu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami, buat kota kami. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami bangsa dan negara yang luar biasa seperti di Indonesia ini, dengan suasana alam yang luar biasa. Banyak orang dari mancanegara ingin menikmati suasana seperti yang Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami mengucap syukur untuk ketentraman, kedamaian, untuk hal-hal yang baik, untuk pemerintahan yang baik sampai saat ini. Sekarang kami terus menyerahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan yang menolong khususnya kepala negara kami. Berikan kekuatan, kesehatan, kebaikan, dan doa kami, sungguh kami Tuhan beri pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa. Itu doa kami Tuhan. Kami tahu segi-seginya ada banyak, termasuk segi-segi supaya dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membelenggu pejabat-pejabat kepala daerah yang ada, mulai dari pemimpin tertinggi sampai kepada para bupati, wali kota, gubernur. Tuhan memberikan kemampuan dan Tuhan proses mereka. Ini doa kami Tuhan, kami mohon sungguh-sungguh mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan membawa kesejahteraan buat bangsa dan negara. Ini doa kami Tuhan. Bisa kami berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menolong, Tuhan memproses, Tuhan menguasai, seperti yang Tuhan janjikan bahwa pemerintahan yang ada semuanya ada di bawah kekuasaan Tuhan untuk menyelesaikan maksud dan kehendak Tuhan buat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan nasional khususnya. Tuhan berkati supaya semua yang ada itu jangan sampai terjebak dan dibawa keuntungannya oleh asing sehingga bangsa dan negara kami dirugikan. Tapi kami mohon Tuhan memberkati sehingga ada banyak keuntungan yang dihasilkan oleh tanah, oleh bumi, air, dan tempat kami berpijak ini kembali menjadi kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kemajuan-kemajuan ke depan, baik kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, kesatuan, ketahanan nasional, kemajuan di bidang teknologi, di bidang-bidang yang lain, kemajuan di bidang keselamatan jiwa
melalui keyakinan yang benar kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong kami sehingga bangsa dan negara kami sungguh-sungguh Tuhan berikan kesejahteraan, karena kami menyadari bahwa kesejahteraan dari bangsa dan negara kami dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih membutuhkan dukungan doa dari kami. Kami menyerahkan Tuhan, khususnya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan menolong, sehingga khususnya kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami semuanya ini di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alegio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, juga saudara kami Kristi Ningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Semuanya Tuhan yang memberi pertolongan, dan oleh anugerah-Mu terobosan baru Tuhan anugerahkan, kesuksesan Tuhan anugerahkan, jalan keluar Tuhan berikan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih. Setiap hari kami boleh terus persembahkan penyembahan kami kepada Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami setiap hari semakin merasakan pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Doa malam dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu setiap hari jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi jam 5 pagi pada hari-hari yang sama, saudara sekalian. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda dengan mengikutinya, dan silakan masuk di kolom chatting, menyampaikan kepada kami masukan-masukan, termasuk kalau doa malam itu saya menanti pertanyaan ya. Puji Tuhan sudah banyak contoh saudara yang menanyakan tentang hal-hal rohani yang berusaha kita jawab melalui doa malam. Nah, kalau masih ada pertanyaan yang lain, sangat kami nanti, sepanjang kami bisa membahasnya, kita akan bahas bersama dan menjadikan berkat bersama-sama ya. Mungkin ada juga saudara yang menghendaki supaya ada satu topik khusus yang dipertanyakan oleh banyak orang. Nah, itu silahkan ditanyakan di sini nanti supaya menjadi berkat buat banyak orang itu ya, saudara-saudara. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.